Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Baik, mari kita baca bersama-sama satu ayat firman Tuhan yang pendek ini. Markus 10 ayat 45. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi kita baca ya, sambil menghafal ya saudara-saudara. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, boleh lirik dikit kita menghafal ya. Boleh lirik tapi nggak ini ya, lirik-lirik dikit ya. Karena anak manusia, satu, dua, tiga. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekarang kita tutup Alkitabnya ya saudara ya. Kita tutup dan kita menghafal bersama-sama. Satu, dua, tiga. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, baik saudara-saudara. Nanti ayat ini menjadi ayat hafalan kita ya, kita bisa ingat. Satu ayat yang sangat indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah saudara, tema yang saya mau bahas pagi hari ini adalah pemimpin yang melayani. Kepemimpinan saudara seringkali diukur memang dari kekuasaan, dari jabatan, dan juga dari kemampuan mengatur orang lain ya. Jadi seringkali orang berlomba untuk mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, karena ingin mencari keuntungan-keuntungan pribadi. Dan banyak orang punya ambisi ya di dalam posisi ini. Dan tidak terkecuali saudara-saudara, khususnya murid-murid Tuhan Yesus. Kalau di dalam perikop yang tadi kita baca, itu sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu mereka meminta kepada Tuhan Yesus. Misalnya dari ayat yang ke 36 ya, 35, 36 gitu ya. Ayat 37 ya misalnya ya. Ini murid-murid Tuhan Yesus bilang begini, perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Jadi mereka punya ambisi sebenarnya, pingin ada posisi, pingin punya kedudukan, atau pingin punya jabatan gitu ya. Nah kenapa? Karena memang ada satu ambisi yang mendorong mereka untuk ya supaya mereka mungkin menjadi orang yang dikenal, menjadi orang yang mungkin dianggap gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang ada pemahaman yang keliru ya tentang kerajaan Allah di dalam pikiran mereka. Pola pikir mereka, paradigma mereka terkait dengan kepemimpinan itu lebih dipengaruhi oleh cara-cara duniawi. Tapi kemudian Tuhan Yesus itu mengingatkan mereka, justru duniawi. Tapi Yesus bilang gini, tidak demikian di antara kamu. Siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi ini berbeda sekali. Makanya kalau kita lihat Yesus itu sebenarnya menegur murid-muridnya di dalam bagian ini ya saudara-saudara, bahwa sebenarnya pemimpin yang sejati itu adalah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati itu adalah pemimpin yang berbeda dengan pemimpin dunia. Jadi Yesus membalikkan seluruh paradigma para murid yang salah itu. Di tengah ambisi mereka yang sedang memperebutkan posisi yang terhormat itu, justru Yesus menyampaikan satu kalimat, satu jantung di dalam teologi kepemimpinan Kristen. Ini jantungnya saudara. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus mau katakan bahwa kepemimpinan yang sejati itu adalah kepemimpinan yang melayani. Itu yang Tuhan Yesus mau katakan ya saudara. Jadi fondasi bagi kepemimpinan Kristen yang sejati itu adalah seperti yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka kita melihat saudara bahwa gereja harus berkaca dari teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Gereja harus berpegang kepada kalimat, kepada pengajaran, dan kepada teladan hidup dari Tuhan Yesus. Rohani
dewan, majelis hamba Tuhan, para pengurus aktif seluruh umat Tuhan harus kaca dan meneladani kalimat Tuhan itu adalah kepemimpinan yang mengikuti teladan Kristus, yaitu melayani. Maka keberhasilan seorang pemimpin ketika dia melayani. Keberhasilan seorang pelayan Tuhan ketika dia memberikan dirinya melayani, bukan dilayani. Kegagalannya sekaligus, saudara, kalau dia tidak mau melayani, itu kegagalan. Dia tidak mau melayani, hanya mau melayani, tidak akan bisa ada hasilnya. Itu kegagalan. Maka kalau ada gereja, saudara, gereja-gereja punya masalah, maka masalahnya pasti pada pemimpinnya, saudara. Pemimpinnya yang tidak mau melayani. Gereja punya masalah rata-rata ada di kepemimpinan, ada di hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan yang tidak mau melayani, saudara, maunya dilayani. Maka kehadiran hamba Tuhan di dalam sebuah gereja mesti memikirkan, saudara, kehadirannya itu sebagai pembawa solusi atau menjadi pembawa masalah. Makanya pendeta Henry Everin, saya selalu ingat kalimat dia. Dia bilang kehadiran kita, keberadaan kita sebagai hamba Tuhan dalam gereja, mari pikirkan kita itu menjadi pembawa solusi atau pembawa masalah. Nah, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang tidak mau melayani, taunya dilayani, saudara, pasti menjadi pembawa masalah. Karena tidak meneladani Kristus, tidak mempunyai satu kepemimpinan yang sejati. Karena kepemimpinan yang sejati menurut iman Kristen, menurut Kristus itu adalah melayani. Nah, kalau orang-orang yang ada di dalam gereja diketok dulu baru kerja, saudara, itu bukan pembawa solusi. Sama seperti paku. Paku itu ya diketok kepalanya dia baru nancap. Kalau nggak diketok dia nggak kerja. Kalau nggak ada inisiatif, saudara-saudara. Makanya tadi yang diseringkan oleh Pak Yakub, ya tentu ini adalah salah satu pergumulan gereja. Karena salah satunya kehilangan satu visi, kehilangan satu misi, kehilangan satu teladan, tidak mengikuti teladan Kristus. Bukan melayani, tapi dilayani, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat Tuhan Yesus di dalam bagian ini, saudara, di sini dikatakannya anak manusia. Saudara, ini satu kalimat yang menunjukkan pribadi Kristus yang sebenarnya begitu mulia. Tetapi anak manusia, seorang yang telah menjadi manusia, telah menginkarnasi. Di dalam Yohanes 1, saudara, ayat sampai 2 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa Kristus, saudara? Dia itu adalah firman. Siapa Kristus? Dia itu adalah anak Allah. Siapa Kristus? Dia sendiri adalah Allah. Tapi ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu diam di antara kita. Artinya, saudara, dia ada perubahan di situ, saudara. Allah tidak berubah, tapi di dalam inkarnasi kita melihat bagaimana anak Allah itu menjadi manusia. Kenapa dia mau melakukannya? Dia mau melayani, saudara-saudara. Karena anak manusia datang. Bukan untuk dilayani, mereka untuk melayani, berinkarnasi, manusia melayani. Saudara, Kristus begitu mulia. Kristus punya kedudukan yang sangat besar. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul itu dikatakannya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Bayangkan, saudara, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti hanya dalam nama Kristus. Berarti ini nama yang sangat berkuasa. Ini nama yang sangat mulia. Ini nama yang sangat besar. Ini nama yang sangat tinggi. Lebih tinggi daripada nama siapapun. Nama tertinggi. Nama termulia. Di dalam nama ini tidak ada keselamatan, saudara-saudara. Dan bayangkan, saudara, dalam Filipi 2 ayat 9-10 itu dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, bayangkan, Kristus punya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Berarti Kristus itu punya nama di atas segala nama. Bahkan di dalam Matius 28, kan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa Kristus, saudara?
Dia adalah punya kuasa yang sangat besar. Di sorga, di bumi, dimanapun saudara. Dia yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Tetapi saudara, meskipun dia begitu tinggi, begitu mulia. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi justru dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan dia sebagai manusia pun dia merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia yang begitu mulia, begitu agung, justru merendahkan diri, saudara. Dia rela mengosongkan diri. Kenosis. Kristus mengosongkan diri. Istilahnya itu kenosis, saudara. Dia berinkarnasi. Jadi kita melihat bagaimana Kristus, saudara. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Makanya dia rela berinkarnasi, rela mengosongkan diri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maka di dalam kalimat berikutnya, saudara, kata berikutnya dikatakan, karena anak manusia datang. Saudara, kata datang, saya merenungkan itu penting banget di dalam kalimat ini. Karena datang itu menunjukkan ada satu hal yang Kristus memang sengaja melakukannya. Jadi ini bukan kebetulan dia datang ke dalam dunia. Tapi memang sesuai dengan rencana penebusan daripada Allah. Jadi kalau kita lihat saudara, kata datang ini mengandung arti. Saya merenungkannya. Artinya itu adalah berarti dia berinisiatif. Berinisiatif. Jadi ketika dia datang bukan dilayani saudara, tapi melayani. Dan untuk melayani itu dia berinisiatif. Dan Kristus tidak dipaksa. Bukan karena juga mencari keuntungan. Bukan karena dia mencari jabatan, kedudukan saudara. Dia justru datang dari sorga, dari tempat tertinggi, turun ke bumi. Bayangkan saudara ya, dia kan pencipta menjadi ciptaan. Kalau ciptaan menjadi ciptaan, contoh saudara, kita manusia mau menjadi seekor kuda misalnya, atau seekor katak, itu kan dari level ciptaan ke ciptaan saudara. Tapi Kristus beda, levelnya itu dari pencipta ke ciptaan. Wah itu kan levelnya lebih rendah lagi. Sangat lebih rendah. Tetapi saudara itu yang dia lakukan. Dia datang, dia berinisiatif. Jadi firman menjadi manusia. Dia mau memenuhi kehendak Allah. Jadi dia datang kenapa saudara? Dia digerakkan oleh kasih. Dalam Alkitab itu dicatat hati Kristus itu hati yang penuh dengan belas kasihan. Hatinya digerakkan oleh kasih untuk melayani manusia. Hatinya begitu digerakkan karena dia melihat manusia seperti domba yang tidak bergembala. Dia melihat manusia itu tersesat saudara, maka dia datang. Dia datang untuk melayani, dia berinisiatif. Karena ada kesadaran dan kebutuhan manusia, menyelamatkan manusia. Maka saudara, dia datang, dia ambil tindakan mau berkorban. Dia mau ambil tindakan, mau mati di kayu salib. Mau memberi dirinya. Jadi datang untuk berjumpa dengan manusia, tetapi juga datang untuk berkorban bagi manusia. Dia datang untuk merasakan kesulitan manusia dan datang untuk mencari menyelamatkan mereka dari kesulitan mereka. Dan Kristus datang bukan karena undangan manusia loh saudara-saudara. Karena umat manusia yang berdosa, manusia berdosa gak pernah punya inisiatif mau datang kepada Tuhan. Tapi justru Allah yang berinisiatif dan Kristus berinisiatif. Justru dia datang memberikan undangan kepada manusia. Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku engkau yang berbeban berat, yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Justru Kristus memberikan undangan. Engkau yang punya beban berat, engkau yang punya kesulitan, engkau yang punya pergumulan, engkau yang dikuasai dosa, datang kepadaku. Dia justru yang undang. Dia datang untuk mengundang manusia. Nah saudara, pengertian datang ini begitu penting. Dan di dalam pelayanan kita saudara-saudara, datang ini, inisiatif itu, berinisiatif di dalam pelayanan itu penting sekali. Kalau hamba Tuhan gak punya inisiatif di dalam pelayanan saudara, pelayanannya mati. Pelayanannya gak bakal hidup. Hamba Tuhan yang tidak mau datang, tidak punya inisiatif melayani.
Dia didorong-dorong. Dia tidak punya hati yang penuh belas kasihan. Saudara, pelayanan nggak bakal bisa bertumbuh. Hamba Tuhan yang tidak mau melayani, tidak punya inisiatif seperti Kristus. Majelis-majelis yang tidak mau punya inisiatif seperti Kristus. Pengurus-pengurus, jangan harap gereja bisa bertumbuh, saudara-saudara. Jangan harap kita bisa melihat pekerjaan Tuhan bisa berkembang kalau kita hanya duduk bermalas-malasan di dalam pelayanan. Tidak mau bayar harga, tidak mau berkorban. Makanya kita belajar dari Kristus. Kristus, anak manusia datang. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi justru untuk melayani. Nah saudara, ketika Kristus datang, dia berinisiatif. Dan dia datang untuk menjalankan misi penyelamatan. Dan dia datang untuk menggenapi janji keselamatan. Dari Kejadian 3:15 Tuhan sudah berjanji soal janji keselamatan ini. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat ketika dia datang bukan untuk dilayani. Makanya Yesus sendiri itu menolak semua model kepemimpinan yang menuntut pelayanan dari orang lain. Dan itu adalah kepemimpinan duniawi. Karena orang-orang dunia, Yesus sendiri berkata, kamu tahu mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyat. Nah saudara-saudara, kalau jiwa kepemimpinan duniawi seperti ini hadir dalam gereja, saudara, cilaka gereja. Dan kalau hamba Tuhan menghadirkan jiwa kepemimpinan dunia seperti ini, dia bukan melayani tapi dilayani, saudara, cilaka, bahaya. Maka Kristus memberikan satu teladan yang agung buat kita. Justru Yesus berkata, tidak demikian di antara kamu. Siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa yang ingin menjadi pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Maka siapakah kita sebenarnya, saudara? Identitas kita harusnya itu adalah hamba, doulos, yang melayani, saudara-saudara. Kata melayani di sini, saudara, itu memakai kata diakonesai, diakon. Makanya ada kata di gereja itu kan diaken ya, diakon. Nah itu adalah diakonia. Jadi ini adalah orang-orang yang melayani. Dan diakonia itu, saudara, orang yang melayani secara aktif, melayani rendah hati, melayani berkorban, saudara-saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus. Dia datang untuk melayani. Dia aktif, dia berperan, tidak pasif, tapi aktif, dia rendah hati, dia berkorban. Dan dia berkorban itu adalah dia memberikan nyawanya. Nah kalau kita melihat saudara, pelayanan saudara-saudara akan mengalami satu pertumbuhan, kemajuan ketika kita punya satu sikap diakon. Sikap sebagai seorang diaken. Sikap sebagai seorang diakonos yang mau melayani, saudara. Yaitu adalah berinisiatif melayani, rendah hati, berkorban. Makanya saya agak kagum ya saudara-saudara, dengan mereka yang mungkin punya jabatan di dalam perusahaan. Tapi ketika dia di gereja, dia melayani. Jadi penyambut. Maka mungkin di gereja-gereja tertentu, meskipun mungkin dia seorang CEO, seorang direktur, tapi dia bersedia jadi tukang parkir. Saudara, ini teladan yang menurut saya luar biasa. Nah kita sangat bersyukur di gereja kita ada orang-orang yang mempunyai hati yang melayani. Meskipun mungkin dia punya jabatan, punya kedudukan, punya nama. Tapi dalam pekerjaan Tuhan, dia berperan sebagai seorang diaken. Diakonos, sebagai seorang pelayan. Jadi dia tidak menunggu dilayani, tapi dia berinisiatif melayani. Wah ini luar biasa, saudara. Dan ini teladan Kristus. Nah, saudara, kita dipanggil untuk mempunyai teladan seperti Kristus, teladan yang agung. Pelayan Tuhan dipanggil untuk menjadi diakonesai. Diakonesai, melayani. Itu bahasa Yunaninya. Jadi saudara-saudara, mari kita menyebut diri kita adalah diakonesai. Bukan sebagai diakonetenai. Diakonetenai itu dilayani. Diakonetenai. Ya. Harusnya kita adalah diakonesai. Melayani. Diakon. Jadi diaken. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat Kristus memberikan nyawanya. Dan kita tahu itu adalah puncak pengorbanan diri Kristus. Jadi segalanya
segalanya diberikan. Semua yang dia miliki diambil daripadanya. Bahkan nyawanya pun dia persembahkan. Jadi apa yang Kristus tidak berikan, nyawanya pun dia sudah berikan. Kalau nyawa sudah diberikan, berarti segalanya dia sudah berikan. Saya kira ini satu prinsip penting dalam pelayanan kita. Setiap hamba Tuhan mesti bersedia. Saya bersedia kehilangan segalanya demi melayani Tuhan. Baru bisa sebagai hamba Tuhan, saudara. Kalau masih mempertahankan, saudara-saudara, tidak bersedia kehilangan zona nyaman, tidak bersedia diganggu, tidak bersedia direpotkan, saudara, sulit melayani. Sulit. Kalau tidak bersedia diganggu, tidak bersedia direpotkan, tidak bersedia meresikokan diri, hitung-hitungan di dalam pelayanan, bermalas-malasan di dalam pelayanan, malas penginjilan, malas cari jiwa baru, malas ketemu dengan orang baru, serah sulit. Tadi Pak Yakub mengatakan, kalau hamba Tuhan hanya menunggu apa yang akan dituai, tidak mau mencari. Maka saudara, Kristus memberikan teladan buat kita, karena anak manusia bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kepemimpinan di dalam pekerjaan Tuhan itu menuntut untuk harga. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus ketika ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, ya aku memang mengasihi 3 kali. Apa yang Yesus bilang kepada dia? Gembalakan. Kalau engkau betul-betul mengasihi Tuhan, gembalakanlah domba-domba ini. Itu saudara-saudara, ada harga yang harus dibayar. Harganya itu adalah kalau engkau sungguh-sungguh membuktikan engkau mengasihi Tuhan. Mana buktinya? Buktinya itu bayar harga, gembalakan. Apa itu gembalakan? Beri mereka makan. Makanya Petrus itu di dalam tulisan dia, saudara, dia berkata begini. Aku menasihatkan para penatua, 1 Petrus 5 ayat 1-4. Aku menasihatkan para penatuan di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dia berkata gini, gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, ini prinsip di dalam pelayanan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, siapapun, gembala di gereja besar, gembala di pos PI, gembala di komisi, di mana saja kita hamba Tuhan mesti punya prinsip ini. Jangan dengan paksa di dalam melayani. Tetapi firman Tuhan katakan dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Saudara, ini harga yang harus kita bayar. Jangan terpaksa. Jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Saudara, pengabdian diri bukan mencari keuntungan. Hari ini kita malu dengan hamba-hamba Tuhan yang mencari keuntungan di dalam gereja Tuhan. Mereka melayani bukan cari jiwa, cari uang. Mereka melayani saudara-saudara demi kenyamanan diri, tapi bukan untuk pengabdian, pengorbanan diri. Saudara, makanya banyak hamba Tuhan dihina hari ini. Dignity seorang hamba Tuhan akhirnya kurang dihargai oleh jemaat. Kenapa, saudara? Lebih mencari keuntungan di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, jangan mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah karena kamu mau memerintah atas mereka. Tapi firman Tuhan katakan, hendak kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara, menjadi teladan. Justru itu yang firman Tuhan katakan. Jadi 3 hal kalau kita lihat. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela. Jangan cari keuntungan, tapi pengabdian diri. Jangan kamu memerintah, tapi dengan teladan. Saudara, mari kita lihat hidup kita jadi teladan tidak di dalam pelayanan kita. Hidup kita menjadi panutan tidak bagi orang-orang yang kita layani. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai diaken, sebagai pengurus, sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan, sebagai umat Tuhan, hidup kita menjadi teladan bagi sesama orang percaya, bagi orang-orang di rumah kita, bagi pasangan kita, suami, istri, anak-anak kita, bagi cucu kita, bagi orang lain, bagi karyawan kita. Hidup kita jadi teladan gak buat mereka? Saudara-saudara, ini panggilan kita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, mereka untuk melayani. Dan memberikan nyawanya. Menjadi tebusan bagi banyak orang.
Maka Tuhan katakan, mereka yang melayani Tuhan dengan baik, apabila Gembala Agung datang, Kristus datang kedua kali, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, setiap kita yang sungguh-sungguh mengikuti teladan Kristus, Yesus sendiri berkata, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kiranya setiap kita hidup meneladani Kristus sebagai teladan agung kita dan setia di dalam seluruh pelayanan kita. Karena ketika Gembala Agung datang, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah layu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa dari firman Tuhan ini.